Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Ketemu lagi kita di pertemuan keempat. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai komponen lalu lintas. Apa saja yang mempengaruhi dan nantinya bisa menjadi variabel dalam melakukan manajemen lalu lintas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode survei lalu lintas. Ada beberapa kepentingan dalam melakukan survei lalu lintas yang nanti akan kami sampaikan. Kemudian nanti tugas bisa dibaca di SIPS. Materi perkuliahan hari ini sudah diupload juga di SIPS, jadi teman-teman bisa mempelajarinya. Kemudian membandingkan apa yang ada di materi tersebut dengan apa yang saya narasikan sekarang, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan via Zoom yang sudah saya setting di SIPS juga. Oke, yang pertama mungkin kita bertanya-tanya, untuk apa sih survei lalu lintas gitu? Atau malah pertanyaannya mundur ke belakang gitu. Survei lalu lintas itu makanan apa ya? Apa ya survei lalu lintas? Belum terbayang oleh semua teman-teman di sini. Di sini saya akan menyajikan dulu di awal. Ini saya ambil dari materi yang ada di PU, jadi saya cari di internet, survei lalu lintas PPT, langsung dapat ini. Jadi survei lalu lintas tujuannya adalah dilakukan untuk mendapatkan data. Data sendiri dalam transportasi atau dalam lalu lintas dikenalnya dengan data primer dan data sekunder. Teman-teman mungkin sudah nggak asing di sini, apa itu data primer, apa itu data sekunder. Mungkin di bidang lain juga menggunakan istilah ini. Data primer adalah data yang didapatkan oleh pencari data, yaitu teman-teman nanti, secara langsung dari sumber penelitian dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Langsung, baik itu berupa pengamatan di lapangan, pengukuran langsung di lapangan. Berbeda dengan yang kedua, data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang didapatkan dari sumber lain yang datanya itu sudah berupa olahan seperti data volume lalu lintas yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun instansi swasta dalam bentuk database mereka atau dalam laporan penelitian atau berupa foto atau peta yang kita dapat dari mereka yang memang mereka sudah mengolahnya gitu. Itu adalah data sekunder. Nah, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai data primer. Nah, ini tadi makanan apa sih survei lalu lintas? Nah, data-data yang diperlukan dalam perhitungan kapasitas. Jadi untuk menghitung kapasitas, kemudian menghitung kinerja jalan dan simpang ya. Ini kemarin kita sepakat simpang tidak kita pelajari untuk mata kuliah ini. Dalam MKJI, Manual Kapasitas Jalan Indonesia, membutuhkan setidaknya data berikut. Jadi yang pertama itu data geometrik jalan, diperoleh dari survei inventarisasi prasarana jalan. Data volume lalu lintas, diperoleh dari survei volume lalu lintas di jalan. Dan yang terakhir, data kecepatan lalu lintas diperoleh dari survei kecepatan lalu lintas kendaraan. Yang terakhir ini tidak kita pelajari hingga UTS, nanti dia akan dipelajarinya setelah UTS, maka saya kasih warna merah. Nah, survei lalu lintas itu ada 3 jenis ini. Jadi data geometri jalan, data volumenya, dan data kecepatan. Buat apa masing-masingnya akan dijelaskan lebih detail di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas metode dan apa yang harus dilakukan untuk melakukan survei lalu lintas. Nah,
Tujuan survei lalu lintas sendiri, saya sementara menggolongkan menjadi 3. Jadi, kebutuhan dari survei ini akan mempengaruhi metode survei yang kita gunakan. Yang pertama untuk mengukur kinerja jalan. Misalkan teman-teman kerja di pemerintahan, khususnya perhubungan dan bina marga, salah satu penilaian kerja instansi kalian itu adalah kinerja jalan. Kinerja jalan yang dimaksud di sini itu berdasarkan indikator VCR, perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan tersebut. VCR itu kepanjangan dari volume capacity ratio, gitu. Nah, di sini nanti akan mempengaruhi pendekatan analisis dengan menggunakan MKCI, inputnya apa, gitu. Jadi kita sesuaikan saja sesuai input yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi tidak perlu kita keluar dari koridor dengan sangat susah payah, tapi nyatanya inputnya ya kembali ke situ, gitu. Kedua, untuk perencanaan jalan. Sama, misalkan teman-teman bekerja di pemerintahan, perhubungan, bina marga, dan tambah di sini kepolisian, teman-teman mungkin akan melakukan kalau di perhubungan yang membutuhkan data input lalu lintas seperti perencanaan jalur. Lewat mana ya kendaraan saya, gitu. Di sini kita butuh data volume kendaraan berdasarkan jenis-jenisnya, sehingga kita bisa merencanakan kendaraan ini biasanya karakteristiknya seperti ini, masuknya harusnya kelas jalan ini, seperti di perkuliahan sebelumnya. Kemudian sistem transportasi wilayah, lintas pelayanan angkutan, ini kaitan nanti kalau lewat jalan ini lebarnya cukup nggak ya, manuvernya gimana ya, maka kita harus tahu per jenis volume lalu lintasnya. Hingga simpul transportasi, di mana simpul transportasi itu harus diletakkan, simpul transportasi untuk apa, nah kita harus tahu komposisi lalu lintasnya. Kalau di bina marga, kita butuh data volume lalu lintas untuk tebal perkerasan jalan. Kendaraan apa saja jenisnya yang lewat di suatu jalan, sehingga kita bisa merencanakan tebal perkerasan jalannya itu akan kita desain seperti apa. Demikian juga geometri jalan, kendaraan dimensi berapa yang lewat di sana, sehingga kita harus tahu volume lalu lintasnya dalam analisis geometri jalan. Demikian juga di kepolisian dalam rekayasa lalu lintas. Sehingga di sini dimungkinkan nanti jenis pembagian kendaraannya itu lebih banyak dibanding yang pertama. Nah, nanti ada di MKCI, kalau MKCI itu pendekatannya untuk kapasitas itu hanya light vehicle, kendaraan ringan, high vehicle, kendaraan berat, kemudian motorcycle, dan unmotorized. Bahkan unmotorized ini pun tidak dianalisis di MKCI, jadi cukup 3 jenis kendaraan. Kalau untuk unmotorized sama satu pejalan kaki itu hanya untuk deskripsi, karakteristik saja. Berikutnya yang ketiga adalah tujuannya untuk kebutuhan ruang parkir atau menghitung antrian seperti di jalan tol misalkan. Ini misalkan teman-teman kerja di perusahaan, apakah itu jalan tol atau apapun yang membutuhkan misalkan industri atau apa yang membutuhkan analisis kebutuhan ruang parkir atau antrian, kaitannya gate-nya harus diletakkan di mana, berapa kebutuhannya, kapasitas parkir yang harus disediakan berapa. Nah, ini kita perlu survei volume lalu lintas. Kerapatannya, nah mungkin kalau yang di atas, interval surveinya bisa kita bagi per 15 menit misalkan. Tapi untuk ruang parkir dan antrian, karena dia butuh real time waktu yang lebih detail, bisa kita lakukan per 5 menit, atau makin kecil itu makin bagus. Seperti itu. Nah, ini tujuan survei teman-teman. Tujuan kenapa ada survei lalu lintas. Terus surveinya seperti apa? Nah, ini form survei yang tadi saya maksud. Mengukur kinerja jalan itu hanya butuhkan MC, LV, HV. Unmotorized sama pejalan kaki itu sebenarnya tambahan saja dalam kita mengukur kinerja jalan. Jadi kita cukup kalau mengukur kinerja jalan, kita gunakan form yang sesimpel ini. Kenapa ini menjadi penting dalam pemilihan tujuan survei dan tools-nya, instrumennya? Karena kita juga di sini bermain biaya. Makin banyak jenis kendaraan yang kita survei,
makin banyak surveyor yang kita butuhkan, makin banyak biaya yang kita keluarkan. Kalau ujung-ujungnya hanya digolongkan menjadi 3 sebagai input NKCI, kenapa kita harus penggolongannya lebih banyak? Nah, berbeda kalau kita tujuannya selain mengukur kinerja jalan, kita juga ingin mengetahui hal-hal yang lain yang masuk dalam ruang lingkup yang kita analisis. Misalkan ini adalah form survei yang kami kembangkan untuk analisis dampak lalu lintas. Karena di analisis dampak lalu lintas, kita juga bicara mengenai bagaimana layanan angkutan umumnya, bagaimana kebutuhan fasilitas penyeberangan pejalan kaki, berapa kebutuhan lebar trotoarnya. Maka di sini kami bagi lagi. Kendaraan kecil dan kendaraan besar kita split lagi. Mana yang masuk kendaraan pribadi, mana yang masuk kendaraan umum. Sehingga nanti kita bisa tahu tuh, kendaraan umum yang kategori light vehicle, kendaraan ringan, dan kendaraan berat, bagaimana melayani kawasan tersebut. Pejalan kaki juga kita bagi lagi. Bagaimana pejalan kaki yang menyusur jalan, itu berarti kita bicaranya nanti adalah kebutuhan lebar trotoar, berapa pejalan kaki yang menyeberang. Ini nanti kebutuhannya apakah butuh hanya zebra cross atau malah tidak butuh sama sekali kalau pejalan kakinya dalam 1 jam kurang dari 50 orang. Atau malah butuhnya dibandingkan nanti dengan volume lalu lintas, dia harus sudah pakai jembatan penyeberangan. Jadi, kenapa ini kita setting kembali lagi ke biaya? Kalau masing-masing disurvei oleh surveyor yang berbeda itu mahal, maka kita gabung di sini. Jadi, merencanakan sebuah survei, kita juga awalnya harus tahu tujuannya untuk apa, sehingga kita bisa mengefisienkan biaya. Berbeda dengan untuk perencanaan jalan oleh PU, dia akan membagi per semua jenis kendaraan. Mulai dari kendaraan ringan, yang kaitannya nanti ini berbeda di pembebanan lalu lintasnya, seperti itu. Jadi kalau nggak salah itu biasanya ada 14. Nah, teman-teman jangan lupa dalam melakukan survei harus dibagi per arah pergerakan. Jadi nanti kebutuhan pergerakannya harus disediakan berapa lajur. Jadi yang dari kiri ke kanan, kanan ke kiri itu harus diceritakan seperti itu. Nah, kalau untuk jalan tol itu surveinya ya dibagi sesuai kebutuhan jalan tol. Pembagian kendaraannya ya golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5 dan sebagainya. Sesuai jalan tol. Nah, kalau untuk kebutuhan ruang parkir, kalau hanya menghitung kebutuhan ruang bisa menggunakan form yang tadi. Tapi kalau di sini kita akan perlu merencanakan lebih detail juga untuk bangkitan tarikan pergerakan, kemudian mengetahui durasi orang dalam suatu kegiatan, maka di situ harus dicatat per plat nomor kendaraan dan per jenisnya. Nah, per jenis sama dengan yang tadi. Kalau plat kendaraan nanti kita akan tahu, oh, yang masuk di sini itu rata-rata butuh waktu sekian lama. Nah, maka kita harus catat jam masuk dia dan jam keluar dia. Nah, ini masuk di materi berikutnya, bagaimana melakukan survei itu. Demikian teman-teman untuk sesi pertama ini, semoga teman-teman jelas mengetahui apa yang menjadi tujuan survei, untuk apa, dan instrumen apa yang harus digunakan. Demikian. Terima kasih, disambung di slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.